Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 7. Nama saya Muhammad Pagi Murida. Saya Firman Kurniadi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi konflik perbatasan di Asia Tenggara. Sebelum ke permasalahan konflik perbatasan di Asia Tenggara, kita akan menjelaskan apa itu konflik. Konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Takwiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih terus-menerus. Yang kedua, menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Yang kedua, kenapa konflik itu bisa terjadi? Konflik ini terjadi disebabkan karena inginnya merebut wilayah negara lain dan ingin memperluas wilayah negara. Oleh karena itu, konflik ini terjadi. Dan selanjutnya adalah solusi konfliknya. Menyelenggarakan pertemuan yang menghentikan yang menghasilkan kesepakatan, yaitu untuk damai. Dan yang terakhir adalah hikmah. Hikmah dari konflik perbatasan Asia Tenggara ini adalah perang bisa menyebabkan kerugian. Sekian dari saya. Konflik revolusi Melati. Menurut definisi para ahli, yang pertama menurut Sujono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai kekuasaan yang mana tujuan mereka yang berkonflik hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mendudukan saingannya. Kenapa terjadi konflik tersebut? Yaitu konflik revolusi Melati terjadi karena gerakan perlawanan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah otoriter di Tunisia. Faktor-faktor yang melatar belakangi tujuannya adalah yang pertama, kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang lebih tinggi di Tunisia. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan kekurangan rejim. Yang ketiga, pemerintah rejim Zainal Abidin bin Ali di Tunisia yang telah lebih dari 20 tahun memerintah secara otoriter dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Bagaimana solusi konflik tersebut? Menurut Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi, Nobel Perdamaian menjadi bukti bahwa proses demokrasi di Tunisia dan kawasan sekitarnya masih ada, tumbuh dan berkembang. Tunisia membuktikan bahwa demokrasi memungkinkan di dunia Arab. Yang keempat, apa hikmah yang bisa diambil? Hikmah yang bisa diambil dari konflik tersebut bahwa penindasan dan ketidakadilan pada suatu golongan akan menimbulkan perpecahan dan suatu upaya untuk balas dendam. Oleh karena itu kita diharapkan bisa mengelola segalanya dengan adil demi kepentingan orang banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.